Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sistem bilangan caca. Nah, sistem bilangan caca biasa disimbolkan dengan W. Kalau di luar negeri biasa disebut dengan whole of number, makanya disimbol dengan W. Kemudian untuk masuk ke definisi 2.1, definisi 2.1 dimisalkan A, B anggota dari bilangan caca. Kemudian himpunan A disjoin dengan himpunan B, artinya himpunan A dengan himpunan B itu saling lepas. Saling lepas itu kita bisa simbolkan dengan sejajar, artinya tidak ada yang sama. Kemudian dengan NA sama dengan A dan NB sama dengan B, maka A tambah B sama dengan NA ditambah NB, atau NA gabung B, biasa disimbolkan dengan gabungnya. Nah, kita bisa contohkan. Contoh A sama dengan himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, dan himpunan B beranggotakan 4,5. Nah, pada himpunan tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya NA atau banyaknya anggota dari himpunan A itu ada 3, dan banyaknya anggota dari himpunan B itu ada 2. Nah, dan kita bisa tahu bahwasanya NA iris B itu merupakan himpunan kosong. Artinya tidak ada yang sama, ya kan? A 1, 2, 3, B 4,5. Karena tidak ada yang sama berarti kan saling lepas, ya. Maka kalau saling lepas, kita ketahui bahwasanya A tambah B itu tadi, A tambah B sama dengan NA tambah NB sama dengan NA gabung B itu sama dengan 5, karena 3 tambah 2, gitu ya. Karena saling lepas. Namun kalau misalnya dia tidak saling lepas, kita contohkan yang lain. Ini contoh 1, ya. Kita buat contoh kedua, misalkan NA sama dengan A, B, dan NB sama dengan B, C. Nah, kalau kita ketahui di sini kan NA-nya sama dengan 2 dan NB-nya juga 2. Tapi apakah benar NA gabung B-nya atau A tambah B-nya sama dengan 4? A tambah B, kita ketahui di sini ada yang sama nggak di NA sama NB? Kita lihat dulu, ya, seperti ini tadi. Ada nggak irisan yang sama? Ada, yaitu B. Nah, NA iris B sama dengan himpunan B. Karena ada yang sama, berarti dia tidak saling lepas, kan, gitu. Kalau tidak saling lepas, apakah berlaku seperti ini, ya? Nah, berarti kalau kita buat A tambah B, ini nggak akan sama dengan NA tambah NB. Ya kan? Atau nggak sama juga dengan NA gabung B. Kenapa? Karena ada yang sama. Jadi kalau soal untuk nomor 2 contohnya, NA gabung B nya berapa seharusnya? 3. Iya, kenapa 3? Karena ada yang sama irisannya, ya kan? Oke, kalau ada yang sama irisannya dia, berarti nanti NA gabung B nya menjadi NA tambah NB kurang NA iris B. Dia berarti 2 tambah 2 kurang 1, ya, karena ada yang sama, yaitu si B. Jadinya 3, ya, kalau dianya tidak saling lepas. Tapi kalau saling lepas langsung dijumlah. Oke, itu tuh definisi yang 2.1. Kita lanjut teorema 211. Himpunan bilangan caca dengan operasi binea tambah atau penjumlahan berlaku sifat type, bisa kita simbolkan aja, ya, atau kita singkat biar supaya mudah menghafalnya. T itu tertutup, asosiatif, identitas, dan komutatif. Dia dikatakan tertutup apabila A, B elemen C, karena bilangan caca, ya, elemen W tadi simbolkan elemen W, maka A tambah B sama dengan C untuk setiap C anggota dari bilangan W, gitu, ya. Bersifat asosiatif. Asosiatif ini pengelompokan. A tambah B ditambah C dalam kurung A tambah B dalam kurung tambah C akan sama dengan A tambah B buka kurung tambah C, gitu, ya. Itu sifat asosiatif. Nah, identitas dikatakan identitas jika dia dijumlahkan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dalam hal ini kalau untuk penjumlahan identitas 0, ya, ada 0 anggota dari bilangan caca sedemikian sehingga A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A.
untuk setiap A elemen dari bilangan cacah. Terakhir komutatif A tambah B sama dengan B tambah A, ya, untuk setiap A, B elemen dari bilangan cacah. Nah, ini sifat-sifat dari bilangan cacah dengan operasi penjumlahan. Nah, kemudian pertanyaan Bapak, apakah pada operasi biner penjumlahan juga berlaku sifat inverse? Nah, untuk sifat yang ini nanti kalian cari dan kalian buktikan sendiri. Ini selanjutnya untuk teorema 2.12, yaitu jika A, B, C bilangan cacah dan A sama dengan B, maka A tambah C sama dengan B tambah C. Di sini cukup jelas ya. Jika dia sama dijumlahkan dengan suatu bilangan yang sama, maka hasilnya pasti sama. Lanjut yang kedua, jika A, B, C di bilangan cacah dan A sama dengan B, C sama dengan D, maka A tambah C juga sama dengan B tambah D. Kenapa? Karena C sama D nya sama, maka dijumlahkan dengan yang sama, maka hasilnya juga tetap sama. Nah, selanjutnya masuk ke aksioma 2.13, yaitu sifat trikonomi bilangan cacah itu ada 3, yaitu lebih besar, A lebih besar daripada B, A sama dengan B, atau A lebih kecil daripada B. Itu aja untuk yang penjumlahan dari bilangan cacah. Lanjut ke perkalian dari bilangan cacah. Misalkan A, B bilangan cacah dan A, B merupakan himpunan, sehingga NA sama dengan A dan NB sama dengan B, maka A kali B sama dengan NA kali NB sama dengan N dalam kurung A kali B, ya, atau irisan. Nah, kita contohkan misalnya NA 2, yaitu anggotanya A, B dan NB sama dengan 3, yaitu C, D, E. Nah, maka A kali B sama dengan 2 kali 3, yaitu 6, ya. Kalau kita buktikan anggota himpunannya dari supaya 6, berarti A, C, terus A, D, A, E, B, C, bawah sini ya, B, D, dan B, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, pas ya. Nah, pertanyaannya, ketika ada yang sama, kalau yang di sifat penjumlahan tadi, jika ada yang sama, dia tidak, hasilnya tidak langsung, ya. Kalau perkalian, jika ada yang sama, hasilnya langsung atau tidak. Nah, itu harus kalian buktikan ya, cari ya. Jika anggotanya. Oke, lanjut ke teorema 3.11, mesti perkalian pada bilangan cacah. Misalkan himpunan bilangan cacah dengan operasi biner kali memenuhi sifat-sifat. Kalau misalnya tadi di penjumlahan ada type, dan terus kalian buktikan apakah inverse. Di sini juga sama, dia type plus terdapat perkalian dengan 0. Jadi faktor kalian bilangan cacah kan ada 0 ya, jadi terdapat perkalian dengan 0. Jadi ini juga terpenuhi ya, nanti kalian bisa buktikan sendiri. Kemudian di teorema 3.12, misalkan A, B, C, D bilangan cacah, maka berlaku. Nah, ini berlaku sifat distributif ya. A dalam kurung B tambah C sama dengan AB tambah AC. Gitu ya, distributif. Gitu juga dengan B tambah C dikali A nya sebelah kanan sama juga, jadi BA tambah CA. Oke, nah yang ketiga, jika A sama dengan B, maka A kali C sama dengan B kali C. Ya, karena kan tadi A sama dengan B dikali dengan angka yang sama, pasti hasilnya juga bakalan sama. Nah, yang terakhir, jika A sama dengan B dan C sama dengan D, maka A kali C sama dengan B kali D. Ya, karena sama tadi ya. A sama dengan B, C juga sama dengan D. Perkalian yang sama, hasilnya juga bakalan sama. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengurangan bilangan cacah. Di pengurangan bilangan cacah, misalkan A, B bilangan cacah dengan A lebih besar atau sama dengan B, dan A kurang B sama dengan C, jika dan hanya jika A sama dengan B tambah C. Benar ya? Jika A kurang B sama dengan C, maka A sama dengan B tambah C. Sama ya artinya ya. A kurang B sama dengan C, sama juga artinya dengan A sama dengan B tambah C. Itu jika A lebih besar atau sama dengan B. Ketika kalau misalnya nanti A nya sama, kalau A sama dengan bisa ya. Kalau misalnya A nya lebih kecil daripada B, apakah berlaku A kurang B sama dengan C untuk jika dan hanya jika A sama dengan B tambah C? Kalian buktikan ya. Jika A lebih kecil daripada B, apakah A kurang B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B tambah C untuk setiap A, B bilangan A, B, C bilangan cacah ya, atau elemen dari whole number. Nah, ini kalian akan buktikan apakah kalau misalnya A lebih kecil daripada B juga berlaku A kurang B sama dengan C jika dan hanya jika A sama dengan B tambah C ya. Nah, selanjutnya ke teorema 411. Jika ABC
di bilangan Caca dengan definisi A lebih besar atau sama dengan B, A lebih besar atau sama dengan C, hingga ke B lebih besar atau sama dengan D. Maka sifat-sifatnya berlaku C dalam kurung A kurang B. Tadi kan karena kita definisikan A-nya di sini lebih besar pada B ya. Maka masih tetap berlaku sifat bilangan kalau A kurang B, karena di A lebih besar atau sama dengan B, maka tetap berlaku di sini dia bilangan Caca ya. Tapi kalau misalnya nanti kalau ketikanya di atas, berarti tinggal kita kalikannya distribusikan, berarti CA dikurang CB gitu ya. Itu juga dengan A tambah B dikurang C. Ini berlaku komutatif ya. A tambah kurung B kurang C. Oke, nah kemudian yang terakhir A tambah B dikurang C tambah D, itu sama dengan A kurang C tambah B kurang D. Jadi itu aja sifat-sifat dari bilangan Caca. Tadi udah dijelaskan penjumlahan, perkalian, pengurangan, yang terakhir pembagian. Nah untuk pembagian sendiri kalian harus buktikan pembagian pada bilangan Caca apakah berlaku sifat ya, apakah berlaku sifat tertutup, asosiatif, identitas, dan komutatif. Oke, itu aja materi kita tentang sistem bilangan Caca. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.